Kayaknya saya nggak kuat ya kerja di sini. Emang kenapa? Saya kalau malam Pak sering gangguin. Dia ngelihat sosok si Toto. Dari semenjak Toto kecelakaan itu 2 minggu bos telepon saya. Besok ada mobil datang lagi. Datang lagi tuh 10 mobil lagi Mang. Setelah itu muncul sosok Putri. Putri itu cantiknya luar biasa Mang. Situ dia bilang, kamu mau kaya raya seperti bos kamu. Cuman ya gitu Mas harus mau nikah sama dia. Kalau Mas Joko itu pesugihannya genderuwo. Dia bisa nyari tumbal orang lain. Menurut Mas Aldo, apa perusahaan-perusahaan angkutan seperti itu ya harus memakai banyak pesugihan? Mang. Bukan hanya bos saya aja, banyak Mang. Boleh dibilang 50%. Setengahnya ya? Saya yakin tuh Mang. Jadi artinya mereka yang majunya pesat itu ada tanda kutip ya? Betul, ciri-cirinya Mang. Kalau ada supir kecelakaan sampai meninggal, pasti ada mobil baru, berarti dia melakukan pesugihan. Itu udah pasti Mang. Menyusuri bawah jembatan pada malam yang sepi, tim Malam Mencekam datang menjemput Mas Aldo di warung kopi. Dengan segelas kopi dan sebatang rokok yang menanti, untuk menyampaikan kisah yang cukup menyayat hati. Tatapannya tenang, seolah menyimpan banyak cerita tentang seorang teman yang tergoda rayu harta. Oke, langsung aja kita jemput Mas Aldo. Dok, kita udah janjian di warung sih. Oh, di sini ada Mas Aldo itu. Mas Aldo, udah nunggu lama? Dan lumayan. Langsung aja yuk, udah ditungguin Mang Eik. Pertemuan dengan kawan lama kini berbeda, memunculkan tanya tentang harta yang tak biasa. Kini, temannya telah menjadi juragan angkutan yang kaya raya, dengan armada yang sungguh banyak jumlahnya. Nah, Mas Aldo, mau cerita apa sih di Malam Mencekam? Ceritanya lumayan serem sih, tentang pesugihan genderuwo, tapi nanti lebih jelasnya kita di sana aja lah. Oke, diceritain di studio aja ya. Betul. Oke. Konon banyak sopir yang telah menjadi korban, yang dijadikan persembahan untuk ritual pesugihan. Jatuhnya tumbal menambah pundi-pundi kekayaan, hingga membuat usaha angkutan semakin berkembang. Banyaknya korban yang telah dijadikan tumbal, membuat para pekerja undur diri secara massal, hingga pada akhirnya janji hitam tetap memakan korban dari pelaku pesugihan yang merupakan kawan Mas Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar juga Sobat Malam Mencekam yang hari ini setia menantikan tayangan terbaru ya. Sobat, sudah siap di depan kita narasumber namanya Mas Aldo. Ya Mang. Apa kabar Mas Aldo? Baik Mang. Alhamdulillah sehat. Nah, jadi Sobat, Mas Aldo ini punya pengalaman pahit ya, mengantarkan temannya menjadi saksi, temannya melakukan pesugihan ya. Iya betul Mang. Karena ya apalagi kalau bukan ekonomi itu. Yang tadinya bekas keneknya Mas Aldo,
Iya betul. orang ini. Iya, Tapi tiba-tiba berapa saat kemudian jadi orang kaya. jadi orang kaya betul Mae. Dan yang mengantarkan pesugihan ini Mas Aldo. Bukan, dia sendiri sama ada salah satu gurunya. Terus Mas Aldo terlibat sebagai apa di sini? Saya bekas karyawannya, tapi saya pernah dibawa ke tempat pesugihannya itu. Tahu dia Dan- melakukan pesugihan ini? Tahu dengan mata kepala saya sendiri. Bahkan dia sendiri di sana nawarin saya, ngajak saya untuk ngikutin seperti dia, tapi di situ saya menolak. Ya. Oke, mudah-mudahan dari pengalaman Mas Aldo ini memberikan kebaikan untuk kita semua betapa berbahayanya pesugihan ya. Betul. Dan sobat, Mas Aldo tentu saja harus menggunakan masker karena alasan tertentu ya. Betul. Kisahnya ini masih melibatkan orang-orang yang namanya tidak bisa disebutkan di sini. Baik, malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Aldo. Kisahnya di tahun 2009, saya punya teman sekolah lama nggak pernah ketemu. Tiba-tiba teman saya itu main ke rumah. Kebetulan waktu teman saya ke rumah itu saya lagi berangkat, Mang. Karena saya profesinya supir, jadi saya itu jarang pulang. Saya bawa truk kan, akhirnya ketemulah sama istri saya. Di situ istri saya ngasih nomor telepon saya. Setelah telepon saya, akhirnya saya itu janjian. Ya udah, nanti saya ketemu kalau saya pulang. Setelah itu saya pulang ke rumah, saya ketemulah sama teman saya itu. Kami ngobrol-ngobrol-ngobrol. Di situ dia mengeluh. Katanya udah lama nganggur, sempat sampai berantem sama istrinya karena faktor ekonomi, Mae. Bahkan istrinya juga ngajak cerai. Dia itu minta kerja sama saya. Nah, di situ saya bilang, ya kerja saya supir. Kalaupun saya bisa ngajak kerja kamu, ya paling jadi kenek. Kecuali kamu itu bisa bawa mobil truk. Nanti kamu punya SIM, B2 umum. Ya saya bisa nanti ajak kamu, saya masukin ke perusahaan saya. Karena dia nggak punya SIM B2 umum, Mang E. Dan dia juga nggak bisa bawa truk besar kan. Nggak semua supir itu bisa bawa mobil besar, Mang E. Akhirnya udah kalau kayak gitu, kamu ikut saya aja dulu. Gimana? Biar nanti connect saya istirahatkan dulu. Kebetulan connect saya itu masih bujang. Jadi nggak begitu ini kan masalah ekonomi. Dia udah nggak apa-apa, yang penting saya ikut kerja dok. Daripada saya di rumah nganggur berantem terus, anak butuh sekolah, butuh biaya. Singkat cerita, akhirnya connect saya itu diberhentiin dulu sementara sama saya, istirahat dulu karena saya kasihan nih teman saya nganggur punya keluarga. Akhirnya berangkat, namanya ikut sama saya. Kita di mobil Maya, ya ngobrol-ngobrol di jalan tuh tentang rumah tangganya dia lah. Dia itu ngikut kerja sama saya itu sekitar 1 tahun. Setelah tahun 2010, pas mau lebaran itu, terakhir mau lebaran, dia ngomong ke saya, "Dok, kayaknya saya nggak bisa ikut kamu lagi deh." Emang kenapa? Ada omongan saya yang salah atau kamu udah nggak betah sama saya? Enggak, katanya. Saya ada kerjaan yang lain, ada temen yang ngajak kerja katanya. Oh ya udah nggak apa-apa, kalau itu memang terbaik buat kamu, ya silakan, saya bilang gitu. Akhirnya dia mutusin nggak kerja sama saya kan. Saya bawa connect yang lama lagi, Mae. Saya ajak lagi kan. Berjalan 3 tahun, dia itu nyari saya karena nomor saya itu hilang, Mae. Saya pernah hilang HP pas di penyeberangan itu, saya mau nyebrang ke Bali,
Saya pas ngantri itu kan ada ombak besar, jadi posisi di pelabuhan ngantri, kapal nggak bisa jalan. Akhirnya saya di situ saya capean, ketiduran. HP saya taruh di dashboard mobil sambil dicas, nggak tahu HP saya kan hilang. Setelah itu 3 tahun lah dia ngubungin saya, datang lagi ke rumah saya, Mang. Setelah datang minta nomor ke istri saya lagi, dia telepon saya. Pas kebetulan saya masih ada di Lombok waktu itu, Mang. Kebetulan saya ngirimnya ke Lombok. Saya bilang, ya udah, nanti ketemu aja di Jakarta, di garasi saya. Kan dia juga kan tahu, Mang. Karena dia pernah ikut kerja sama saya, ya udah nanti ketemu di pool di sana di garasi. Paling sekitar 1 mingguan lah, 10 hari saya nyampe. Kata saya bilang gitu. Nah, setelah saya nyampe ke Jakarta, saya ngubungin dia. Saya telepon tuh sama Joko, Jok, saya udah di Jakarta nih, udah ada di pool, di garasi. Ya udah besok saya ke garasi. Besok dia datang, dia nelpon saya. Dok, saya udah ada di garasi nih. Di mana? Saya bilang, udah masuk aja masuk. Enggak saya nggak enak ya, kamu aja yang keluar ya. Akhirnya saya keluar tuh. Saya lihat kok Joko mana, kok nggak ada. Tapi di situ ada mobil Pajero, Mang. Teteh apa, Jok, kamu di mana? Ini saya di mobil katanya. Hah, mobilnya mana? Akhirnya dia keluar tuh, turun dari mobil. Ternyata dia bawa mobil Pajero. Akhirnya saya kaget. Wih, luar biasa kata saya. Wah, rupanya kamu udah sukses nih. Udah aja ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya diajak tuh ke salah satu kafe. Terus di situ dia nawarin saya pekerjaan. Gimana, Dok? Kamu masih betah bawa mobil? Ya terus mau gimana lagi? Emang profesi saya kayak gini, ya jalanin aja lah. Kalau kamu masih betah bawa mobil, gimana kalau kamu kerja sama saya? Saya bilang, kerja apa? Ya sama, bawa mobil katanya. Ya emang kamu di mana sekarang? Udah kalau kamu mau bawa mobil, masih betah bawa mobil, saya beliin mobil gimana? Kalau kamu kerja sama saya beliin mobil. Di situ saya kaget sambil ketawa, Mang. Saya antara percaya sama enggak kan. Terus saya bilang, kamu serius enggak? Kalau ya kamu serius, sok buktikan dulu. Saya nggak butuh teori. Ya udah, saya minta waktu 3 hari katanya. Terus pulang. Akhirnya saya pulang ke garasi, dianterin dia. Di situ si Joko itu, sorry Dok, saya nggak bisa lama-lama. Saya langsung cabut ya. Ya udah, Jok, hati-hati. Terus dia ngasih duit tuh ke saya. Salaman sambil ngasih duit. Apa ini, Jok? Buat beli rokok aja dulu, kamu banyak bantu saya. Ngomong sekarang saya ada rezeki, sedikit rezeki. Ini buat kamu beli rokok. Oh ya udah, Jok, makasih. Saya bilang kan gitu. Akhirnya dia pergi tuh. Karena saya penasaran, saya hitung tuh duitnya. Wah, ternyata banyak juga, Mang. 3 juta. Wih, luar biasa ini Joko. Di situ saya mikir, Joko ini kerja apa? Bawa mobilnya mewah kan? Ngasih duit banyak ke saya. Tapi dia di jalan di kafe juga saya tanya kerjanya apa, dia nggak pernah jawab. Dan nanti juga kamu tahu. Ya udah. Setelah 3 hari kemudian, Joko nelpon saya tuh. Saya mau ke garasi, mau jemput kamu. Dia datang, saya langsung naik mobil. Saya diajak lah sama dia. Saya bilang, kemana nih Jok? Udah tinggal ikut aja. Saya dibawa ke salah satu showroom mobil, Mang. Showroom mobil Hino. Saya bilang ke dia, ngapain ke showroom, Jok? Kan saya udah ngomong kemarin, saya mau beliin kamu mobil, kamu kerja sama saya. Udah uang jalan kamu saya lebihin, lebih gede. Udah yang penting kamu kerja sama saya. Intinya saya mau balas budi ke kamu katanya. Karena dulu kamu yang pernah nolong saya ketika saya susah. Saya suruh milih, mana tuh mobilnya, kamu tinggal pilih. Ini serius? Jok, saya bilang kan gitu. Ya serius, ngapain Je?
ngapain saya nggak serius kayak ngajak kamu ke sini. Saya milih tuh mobil waktu itu Hino yang terbaru tuh, FM itu tuh. Di situ Joko ngambil tas di mobil. Dia ngambil tas di mobil, dia ngeluarin duit, dia bayar cash di situ, Mang. Saya juga kaget ketika dia ngebuka tas, ternyata duit semua. Dia beli mobil itu cash. Kalau nggak salah itu 1,1 M itu mobil sama sasisnya aja, kabin sama sasis. Belum ada baknya. Di luar bak itu 1,1 miliar itu. 3 hari kemudian saya cari baknya, akhirnya beli bak baru lagi tuh. Setelah itu ya udah, saya jalan karena dia juga nggak tahu cari muatan apa kemana, nggak tahu. Jadi dia itu ngasih mobil ke saya, udah terserah saya cari muatan sendiri apa, saya ngurus sendiri lah. Saya itu jalan, saya minta muatan karena saya belum perusahaan, jadi kan saya minta muatan ke teman-teman itu. Akhirnya saya dapat muatan bir buat bongkar, buat kirim ke Lombok. Nah setelah saya habis muat itu, banyak tuh teman-teman ngubungin saya. Tuh gimana nih, ada muatan. Muatan mana? Muat Pokari, kirim Bali, ada lagi kirim Lombok. Saya bilang nggak bisa, saya udah muat. Nah di situ saya iseng, saya telepon si Joko nih, bos. Waduh ini sayang mobilnya satu, emang kenapa? Mobil Bayang itu enak bos, soalnya apa? Banyak sekali yang ngasih muatan ke saya, ngasih muatan. Saya bilang lagi rame nih muatan bos. Oh ya udah, kalau kurang mobil nanti 5 hari saya datengin mobil lagi. Disitulah 5 hari si Joko ini beliin mobil baru lagi tuh, langsung beliin mobil 10 langsung. Nah di situ saya mikir ini Joko kayaknya ada pemodal apa dia dipercaya sama orang besar kan, Mae. Di situ kan saya tanda tanya. Dia bilang ke saya, udah kamu nggak usah bawa mobil lagi, kamu jadi pengurus saja, kamu di kantor ngurusin supir-supir, ngurusin muatan. Akhirnya saya di kantor jadi supir, kayak DO, muatan, semua surat jalan itu semua saya yang ngurus, Mang. Termasuk uang jalan supir itu saya yang ngurus. Nah sampai di sini Mas Aldo belum tahu ini kekayaannya dari mana ya, uangnya dari mana gitu. Belum Mas tahu, Joko. Mang. Belum tahu. Belum curiga. Belum tahu. Tapi saya udah sering mikir, artinya kok Joko banyak sekali duitnya. Apa dia ada bos yang percaya atau gimana? Soalnya sempat saya tanya usaha apa, kerja apa, dia nggak terbuka. Tuh, Mae. Cuman tetap saya sering mikirin dia gitu kan. Tapi ya udahlah, kita biasa aja. Saya biasa kerja sama dia. Saya kan disuruh cari supir-supir kan. Akhirnya saya ajak teman-teman saya yang dulu tuh. Kamu nggak kerja di sini, uang jalannya lebih gede loh. Oh ya udah, saya ikut. Akhirnya supir-supir itu pada ikut tuh. Pada ikut kerja di saya semua. Di situ mulai jalan nih supir-supir. Nah salah satunya ada tuh supir yang deket banget sama saya. Sebut saja namanya Toto, Mang. Dia baru jalan itu. Baru jalan. Pertama kali jalan. Dia ngalami kecelakaan di daerah Pemalang. Di tol. Dia mungkin kemungkinan ngantuk. Akhirnya dia itu mau berhenti di bahu jalan tol. Di depannya itu ada mobil teller juga berhenti. Mobil teller itu dia bawa pancang paku bumi. Nah si Toto itu berhentilah di belakang teller itu. Mungkin ya biasa, mungkin ada jarak sekitar 5-6 meter kan. Tahu-tahu gak lama mobilnya itu ditabrak dari belakang. Ditabrak dari belakang sama mobil paket. Yang bikin herannya itu, si Toto ini muatannya, mobilnya ada muatannya. Bahkan muatannya itu berat. Muatannya 30 ton. Sedangkan mobil itu sudah dihandrem. Harusnya kan kuat. Sudah dihandrem, sudah diganjel. Tapi kenapa mobil itu kedorong maju? Ngantem teller yang di depannya.
karena muatannya pancang, akhirnya pancang itu ngantem ke kabin mobil si Toto. Totonya kegencet, akhirnya meninggal. Karena di situ saya sebagai pengurus, ya Mang. Akhirnya saya dikabarin si Toto kecelakaannya. Nah mau nggak mau saya juga harus laporan ke bos. Artinya si Joko itu. Saya telepon, nah, bos, aduh ini saya mau laporan tapi nggak enak nih. Emang kenapa? Ini bos, si Toto ada insiden. Insiden kenapa? Kecelakaan bos. Di mana kecelakaannya? Di daerah tol Pemalang bos. Oh ya udah. Terus gimana korbannya? Korban meninggal bos. Ya udah diurus aja, kasih santunan. Bos cuma bilang gitu aja, nggak marah, nggak apa. Padahal saya itu laporan juga sedikit saya takut karena mobil baru. Si Toto juga baru jalan itu hari itu baru sekali-kalinya jalan. Udah ngalamin insiden kecelakaan parah, mobil hancur kan saya juga laporan bingung. Tapi si Joko ini bos saya itu nggak marah nggak apa, malah bilang oh ya udah diurus korbannya, mobilnya dibawa pulang, terus kasih santunan. Dia cuma bilang gitu. Akhirnya ya saya ngurusin korban, saya datang ke rumah korban, saya kasih santunan. Singkat cerita nggak lama dari semenjak Toto kecelakaan itu 2 minggu bos telepon saya. Besok ada mobil datang lagi, cari supir lagi. Oh iya bos, saya bilang. Oh iya bos. Datang lagi tuh 10 mobil lagi Mang. Ini bos benar-benar luar biasa saya bilang. Joko ini usahanya apa? Sambil saya ketawa, saya isengin kan. Sempat ditelepon juga saya ngomong. Ketika dia bilang mau ada mobil datang lagi. Bos, benernya usahanya apa nih? Saya bilang kan gitu. Udah nanti juga kamu tahu katanya gitu. Saya bilang ke supir-supir tuh. Sok cari teman-teman barangkali ada yang mau. Yang penting udah modalnya kan kalau supir itu yang penting ada SIM bedo umum gitu. Bedo umum, kartu keluarga paling gitu aja formalitas. Untuk lamarnya yang penting kan ada SIM. Mulai lagi tuh, nggak lama setelah mobil datang, kecelakaan lagi tuh. Kecelakaan lagi di situ. Jedanya setiap berapa bulan? Hampir, nah itu waktu kecelakaan itu mau tahun baru. Pas si Toto itu kecelakaan bulan 12, bulan 1 bawa mobil lagi. Beli mobil lagi si bos tuh. Nah di situ nggak lama kecelakaan lagi tuh. Berarti berapa bulan tuh? Sekitar kurang lebih 1 bulan, nggak lama 2 bulan lah. Tiap bulan ada korban? Enggak, waktu itu cuman si Toto aja tuh sama si Randy. Kecelakaan yang jaraknya terlalu dekat itu si Toto sama Randy. Dia kecelakaan di daerah Banyuwangi, di Alas Baluran. Kalau sebelum masuk Banyuwangi itu itu kan pasti lewatin Alas Baluran. Jadi memang bener-bener alas kan, medannya juga curam, naik turun gunung kan. Si Randy ini yang gak ngerti lagi dia mobil baru, tenaganya besar. Kenapa dia gak kuat nanjak? Secara logika supir juga aneh. Harusnya mobil itu tenaganya gede, pasti dijamin pasti nanjak, pasti naik tanjakan segitu mah. Tapi di situ kenapa Randy nggak kuat naik, dia turun lagi mobilnya guling. Akhirnya Randy itu mati kegencet makanya. Saya bingung lagi nih mau laporan. Baru 2 bulan kemarin si Toto kecelakaan mobilnya hancur. Ini kecelakaan lagi, guling lagi, muatannya hancur. Supirnya meninggal kan otomatis kena klaim Akhirnya tetap saya harus laporan. Jawaban si Joko itu sama ketika saya laporan kecelakaan si Randy. Ya udah, diurus korbannya, kasih santunan, dan mobil diurus. Cuman gitu nggak pernah gimana sih. Harusnya kan kalau bos-bos yang lain kan, wah udah pasti ngamuk pasti ngamuk itu. Akhirnya udah. Saya juga seperti biasa ngasih santunan, ngurus mobil. Mobil di situ mulai pulang. Nah, di situ mulai banyak kejanggalan tuh di gerasi. Ketika mobil-mobil kecelakaan ini ada di gerasi. Ini kesaksian supir, montir,
yang jaga malam. Ini montir yang hampir setiap malam. Di situ mobil nyala sendiri, klakson bunyi sendiri, mesinnya bisa starter sendiri. Malam itu mobil-mobil yang si Toto, si Randy itu sering ngeganggu montir. Jadi mobil bekas hancur belum diperbaikin. Oh, hancur ya? Masih hancur, bahkan di situ masih banyak darah, Mang. Ada orang nangis, ada minta tolong. Terus semenjak mobil-mobil korban itu udah ada di garasi. Terus si montir ini akhirnya takut, Mang. Karena malam sering diganggu, dia nggak bisa tidur. Bilang ke saya, Pak, kayaknya saya nggak kuat ya kerja di sini. Emang kenapa? Saya kalau malam, Pak, sering digangguin. Digangguin gimana? Ya ini mobil si almarhum bunyi sendiri, klaksonnya. Kadang nyala lampunya. Mobil si Randy juga mesinnya nyala, padahal kontaknya nggak ada, Mang. Kontaknya itu mobil nggak ada, tapi kenapa mobil bisa hidup sendiri? Tuh, di situ yang bikin aneh. Sampai akhirnya montir ini keluar kerja. Kalau yang jaga malam itu dia di pos di depan. Kalau montir itu kan kantornya deket sama itu, mobil-mobil yang bekas kecelakaan itu. Dia di situ tidurnya. Saya bilang udah sabar, nggak apa-apa. Masa kamu takut? Saya bilang gitu. Kenapa takut? Enggak, Pak, saya takut. Akhirnya dia keluar, ya saya cari lagi tuh montir yang baru. Tapi di situ saya ngasih tahu, kamu kalau misalkan banyak gangguan di garasi, kamu berani nggak? Soalnya montir yang kemarin permasalahannya katanya sering diganggu, mungkin dia penakut atau gimana. Nggak, Pak, saya berani katanya. Nggak, saya berani kata gitu. Akhirnya udah kerjalah di situ. Wah, kayaknya bagus juga nih topi. Boleh kayaknya nih bawa pulang. Mantap nih. Nah di situ banyak, Mang, penampakan tuh banyak sekali, Mang. Mulai sering ada pocong, sering ada kuntilanak di garasi itu, sering banget. Bahkan yang jaga malam juga dia ngelihat sosok si Toto lagi duduk di pojok di toilet sambil nangis, diem aja. Si yang jaga malam itu pas kebetulan dia mau ke belakang, lihatlah si Toto itu lagi nangis di pojok WC. Di situ mulai saya bingung, ya udahlah. Tapi saya belum mikir ke bos, belum. Atau 10 hari mau lebaran itu udah nggak boleh aktivitas, Mang. Udah nggak boleh jalan kan. Supir-supir kumpul semua tuh di garasi mobil karena mobil udah nggak boleh jalan. Ada yang connect lagi bersih-bersih kan, nyuci mobil, perawatan mumpung lagi di garasi kan. Nah di situ juga saya ada. Saya lagi ngobrol tuh sama supir-supir. Nggak lama ada orang teriak. Ternyata si Santo itu kan tadinya lagi ganti oli, Mang. Karena mobil truk itu kalau ganti oli itu kan di bawah kabin mesinnya. Jadi si kabin kepala truk itu kan harus diangkat. Dia itu mau ganti oli, mau ngisi oli. Nggak taunya bunyi kabin blok sambil ada orang teriak kan. Akhirnya saya sama teman-teman supir itu bingung. Wah ada apa? Akhirnya dilihat. Di situ Santo udah kejepit, Bang, sama kabin itu. Rame-rame angkat si kabin itu diangkat lagi kan.
dibawa keluar itu si korban Santo, bawa ke rumah sakit, tapi di jalan udah meninggal. Di situ saya mulai janggal tuh Mang kok hampir tiap tahun nih, kok banyak sekali kecelakaan yang aneh gitu Mang ibaratnya nggak umum lah. Padahal kabin itu mobil baru, kenapa dia bisa nutup sendiri? Bos itu nelpon saya Mang kamu di mana Dok? Saya di ini bos, lagi di luar. Besok saya jemput kamu ya. Saya mau ngajak kamu katanya. Oh ya udah bos. Besok itu saya dijemput sama bos. Saya keluar bareng tuh Mae. Sebelum berangkat itu di Jakarta, saya diajak jemput orang. Nah bos saya itu bilang, katanya gurunya. Dok, jemput guru saya dulu kata. Jemput di wilayah Bekasi. Dari situ jemput gurunya wilayah Bekasi, terus kita jalan bertiga. Ketemulah sama Kuncen, tapi waktu itu saya belum tahu kalau itu Kuncen. Mobil berhenti di depan rumahnya Kuncen. Ngobrol-ngobrol, saya cuma diem. Saya mah cuma diem dengerin. Pak Kuncen itu bilang, udah siap? Kalau udah siap ayo berangkat. Di situ saya bawa kardus-kardus kan. Saya ambil kardus, ini apa isinya? Setelah itu ya udah saya bawa. Kok ini kayak ayam, kardusnya bunyi suara ayam. Saya bilang, kok ayam buat apa? Saya bilang. Akhirnya udahlah, saya ikut aja tuh Mang Jalan itu jalan kaki dari rumah Kuncen itu ke tempatnya itu hampir 3 jam. Setelah nyampe itu ternyata di salah satu gua itu di gunung, di situ di gua. Saya udah curiga nih Mang. Wah, jangan-jangan bener nih feeling saya. Nih si bos ini, si Joko ini pasti usahanya nggak bener. Nyampe di gua itu Mang. Di situ mulai ritual. Kardus yang saya bawa itu diminta sama bos. Sini kardusnya dong. Setelah dibuka itu ada ayam hitam, bunga-bunga 7 rupa, ada kemenyan, ada dupa. Yang saya bawa itu dusnya. Setelah itu saya bilang, bos, saya mau ngerokok, saya duduknya di sebelah, di sana aja bos. Oh ya udah. Di situ saya agak menjauh tuh Mang tapi nggak begitu jauh, paling 10 meter lah dari tempat ritual itu. Jadi saya tetap masih bisa ngelihat. Di situ juga sempat nyalain lilin, pakai penerangannya itu lilin. Si Kuncen sama Joko sama gurunya itu mulailah ritual. Ritual bakar lilin dulu, terus bakar dupa, motong ayam. Ayam hitam itu dipotong. Darahnya itu dimasukin ke kayak semacamnya mangkok Mae. Ayamnya mah dibuang, yang diambil darahnya. Nah darah itu taruh di depan itu sebelahan sama dupa, kemenyan. Kuncinya doa-doa gitu. Karena saya itu jaraknya nggak jauh dari si Joko ritual ini, sekitar 10 meter. Jadi saya itu jelas, lihat juga jelas. Bahkan saya juga mendengar. Di situ itu saya semakin yakin kalau ternyata Joko ini melakukan pesugihan. Setelah itu ya udah ritual di situ. Setelah ritual nggak lama muncul tuh sosok tinggi besar, hitam, berbulu. Mas Aldo ikut masuk? Iya saya ikut masuk. Saya juga masuk Mang Saya langsung menyaksikan di situ Mang Karena seumur hidup saya baru melihat sosok seperti itu. Hah? Antara mau lari, tapi saya nggak tahu jalannya kemana kan. Akhirnya saya berani diri tuh, saya diem aja situ. Nggak lama, terbang
sosok kuntilanak itu sambil ketawa-ketawa terbang. Ada sosok pocong. Penampakan itu nggak satu, banyak sekali penampakan di situ. Bahkan ada macan lewat. Yang saya takut juga macan, takutnya saya macan asli, macan beneran kan. Saya takutnya nyerang ke saya. Tapi makhluk-makhluk itu nggak ada yang lihat saya, makanya. Saya ngeliat mereka, tapi mereka itu nggak ada yang lihat saya. Setelah itu muncul sosok Putri. Putri itu cantiknya luar biasa, makanya. Cantiknya luar biasa. Baru seumur hidup saya ngelihat perempuan yang cantiknya luar biasa. Ya ini sosok Putri ini, dia cantik, pakai mahkota, pakai kebayanya sampai ke bawah. Di situ saya bengong sambil terpesona, makanya. Saya juga bingung, makanya. Kok Putri ini nampak ke saya, cuman sosok Putri ini aja yang nampak ke saya, yang lihat ke saya. Sedangkan makhluk-makhluk yang ada di situ tuh nggak ada yang lihat saya. Tapi kenapa Putri ini bisa wujud di depan saya dan komunikasi dengan saya? Tuh saya juga aneh di situ, makanya. Intinya dia nawarin pesugihan ke saya. Dia nawarin bahkan lebih kaya 3 kali lipat daripada si Joko. Kalau kamu mau, kamu bisa lebih kaya daripada bos kamu. Yang penting asalkan kamu mau memenuhi persyaratannya. Saya nggak jawab karena saya diem, antara sadar nggak sadar saya itu. Tapi setelah itu nggak lama Putri itu pergi. Sambil bilang, sebelum pergi tuh dia bilang, kalau kamu mau, kamu bisa datang lagi ke sini, kata Putri itu. Nah setelah ngomong itu, dia pergi. Setelah itu, ritual nggak lama itu, hampir mungkin sekitar 1 jam, ritual itu selesai. Saya itu dipanggil sama Joko. Dok, sini. Ya bos. Nih bawa. Kamu bawa ini ya, bawain. Saya bilang, apa ini bos? Udah bawa aja. Saya itu disuruh bawa karung. Karung itu 2, besar-besar lagi. Saya mikir, kok tadi ini kesini nggak bawa karung. Tapi sekarang kenapa pulang saya bawa karung? Karung dari mana ini? Terus isinya apa? Situ saya juga kaget kan. Akhirnya kita jalan mau arah pulang. Saya itu ngelihat sosok lagi penampakan, Mang. Jadi saya ngelihat itu teman-teman supir saya yang kemarin-kemarin itu kecelakaan, Mang. Ternyata mereka itu ada di situ sambil semua badannya lumuran darah. Mereka itu dirantai, 3-3-nya itu dirantai sambil dikawal sama makhluk tinggi besar itu. Kayak si Toto, si Randy ternyata ada di situ. Wah ternyata saya mikir, wah berarti mereka ini tumbalnya bos. Saya juga penasaran, ini karung ini apa nih yang saya bawa. Karena saya penasaran, di jalan itu saya buka. Ternyata saya buka itu saya lihat isinya uang semua. Gak ada uang 50, semuanya uang merah semua, ratusan semua. Saya tambah yakin, ternyata benar. Joko ini melakukan pesugihan genderuwo. Singkat cerita nyampe di rumah Kuncen, ngobrol-ngobrol. Karena Joko ini satu sisi dia bos saya, dan satu sisi itu dia teman saya, Mang. Jadi saya beranikan diri, saya ngomong ke dia, bos, saya mau ngomong nih, jujur nih. Berarti selama ini bos melakukan pesugihannya. Ya kamu kan tahu sendiri. Makanya saya ajak kamu ke sini biar kamu tahu. Saya juga mau nawarin kamu. Kamu emangnya nggak mau hidup kaya seperti saya? Kamu mau nggak?
biar dipandang orang, biar nggak dihina orang. Kamu mau nggak? Makanya saya ajak kamu ke sini ini biar kamu itu seperti saya. Tapi di situ ya udah, saya ngobrol lagi nih sama Kuncen itu. Pak, tadi kan saya tahu tuh ritual begini-begini semua, saya ngelihat penampakan ini. Ada pocong, ada harimau, ada kuntilanak. Tapi makhluk itu nggak pernah nengok ke saya, lihat ke saya. Tapi ada sosok putri yang nampak di depan saya. Bahkan putri itu komunikasi dengan saya tuh Pak Kuncen. Terus gimana Mas? Dia nawarin saya kekayaan, bahkan lebih kaya daripada Joko. Ya memang benar kata Pak Kuncennya, memang benar. Kalau Mas pengen tahu, yaitu dia sebenarnya ratu siluman ular. Penghuni gua di situ juga sama. Cuman ya gitu Mas, Mas harus mau nikah sama dia. Nah terus korbannya juga nggak bisa orang lain. Beda kayak Mas Joko. Kalau Mas Joko itu pesugihannya genderuwo, dia bisa nyari tumbal orang lain. Kalau Joko nggak bisa nyari tumbal orang lain, baru Joko yang jadi tumbalnya. Di situ akhirnya saya nolak keras-keras tuh Mang E. Saya kerja ibaratnya buat anak, buat keluarga, ngapain anak yang jadi korban kan? Akhirnya saya nolak mentah-mentah. Berarti yang ini ritual perpanjangan ya? Iya, ritual perpanjangan. Setiap berapa bulan? Tahu nggak? Nah, di situ saya belum dikasih tahu, Mang E. Setelah saya dikasih tahu itu setelah saya di rumah Kuncen itu, setelah saya ditawarin juga. Jadi setiap tahun itu memang harus melakukan ritual. Setahun sekali. Iya. Saya juga di situ debat sama Joko. Sampai pulang itu di mobil masih debat saya sama dia. Bahkan dia bilang ya udah, kalau kamu udah tahu usaha saya kayak apa, seperti apa, ya udah kamu diam. Kalau kamu nggak mau seperti saya, udah kamu jangan sampai cerita ke supir-supir yang lain. Saya bilang kan ke Joko, kamu jujur Jok. Berarti selama ini Toto, Randy, semua itu korban-korbannya kamu kan? Ya memang iya, itu korban saya. Kata dia bilang gitu Mang E. Makanya disitulah mulai saya udah nggak respect sama dia itu. Mulai saya agak benci kan. Setelah nyampe Jakarta, saya pulang ke tempat tinggal saya. Dia pulang ke tempatnya dia masing-masing kan. Satu minggu kemudian tuh kecelakaan lagi tuh supir. Kecelakaan lagi. Wah ini makan korban lagi. Di situ saya udahlah. Karena saya juga basicnya supir Mang E. Kasihan saya ngeliat supir kan, teman-teman saya ini jadi korban tumbalnya Joko. Gimana nih caranya supir-supir ini udah jangan jadi tumbalnya Joko kan? Saya ngomong dulu ke si Joko. Saya telepon, Jok, mulai besok kayaknya saya nggak bisa lagi kerja di sini. Nah emang kenapa kamu kok tiba-tiba mutusin untuk nggak kerja? Kenapa? Kamu takut ya? Kok kamu langsung mutusin gara-gara kemarin saya ajak ke tempat pesugihan? Kamu takut kamu jadiin tumbalnya saya? Tenang, saya nggak mungkin Dok numbalin kamu. Joko bilang begitu. Kalau mau kamu jadiin tumbal saya, mungkin dari awal saya udah numbalin kamu. Sampai sekarang kan kamu nggak jadi korban saya, nggak jadi tumbal saya. Udah kamu nggak usah takut, nggak usah mikirin macem-macem. Saya juga nggak mungkin numbalin kamu. Joko bilang gitu. Tapi saya bilang nggak, tetap saya kekeh Mang E. Di situ saya udahlah. Saya kekeh, saya minta keluar kerja, saya resign. Bahkan dia bilang, udah, kenapa kamu alasannya? Saya mau usaha di rumah karena saya mau kumpul sama anak istri. Padahal fasilitas dan gaji lumayan ya. Lumayan gede Mang E.
lebih dari cukup lah. Saya itu dikasih inventaris mobil, inventaris rumah. Bahkan si Joko juga bilang, ya udah kalau alasan kamu mau kumpul sama anak istri, ya udah anak istri kamu bawa ke Jakarta. Semua biaya sekolah anak-anak kamu saya yang jamin, saya semua yang ngurus katanya. Dia bilang gitu, bahkan gaji saya pun dinaikin 2 kali lipat. Yang penting saya itu nggak boleh keluar makanya. Tapi saya kekeh dengan pendirian saya makanya. Saya tuh kasihan kalau saya juga takut jadi korban, takut saya jadi tumbal kan. Saya tetap mutusin, saya pulang kampung. Di situ dia telepon saya marah-marah, kamu keterlaluan. Berarti kamu ternyata selama ini bukan orang yang saya bisa percaya katanya. Loh bisa percaya gimana? Saya di kerjaan gak ada masalah. Saya keluar kerja juga saya ngomong baik-baik. Saya gak ada korupsi. Bukan masalah itu ya. Kamu itu orang yang saya percaya untuk ngurusin usaha saya. Terus saya bilang, ya kalau usahanya kamu usaha bener, mungkin saya juga masih bertahan. Karena usaha kamu itu nyimpang, Jok. Itu yang bikin saya gak mau. Udah cukup kemarin teman-teman saya itu jadi korban tumbal kamu. Saya juga supir, saya merasakan, Jok. Kasihan keluarganya. Dia gak terima, akhirnya mulai putus komunikasi tuh. Saya coba chat teman-teman supir. Saya bilang dulu awalnya saya sama supir itu kan, kamu pulang bisa nggak mampir ke rumah? Iya Pak, saya mau ada yang diobrolin. Akhirnya mampir tuh ke daerah saya. Di situ saya baru ngobrol tuh sama supir itu. Iya Pak, aja kenapa Bapak keluar kerja gini-gini padahal enak gini. Bos juga nggak pernah ke kantor Mang sama sekali tuh. Joko itu nggak pernah nginjek ke garasi, nggak pernah. Jadi semua itu diserahin ke saya. Akhirnya saya ceritalah sama si supir ini, ya kenapa saya keluar kerja, biar kamu tahu, karena ini untuk kebaikan kalian juga, saya bilang. Kenapa saya keluar kerja itu karena saya udah gak mau ada lagi korban-korban selanjutnya. Cukup kemarin Randy, Toto, itu Santo yang jadi korban. Udah, saya gak mau lagi ada korban lagi. Emang kenapa Pak? Ternyata bos itu melakukan pesugihan genderuwo. Dan setiap tahun itu harus ada korban. Makanya kamu tahu kan, ketika ada kecelakaan, ketika ada yang meninggal, pasti gak lama ada mobil baru. Iya Pak ya. Iya makanya saya kasihan. Dulu juga saya supir. Saya bilang jiwa saya itu sama seperti kalian. Makanya saya gak mau lagi ada korban. Kalau gak percaya kalian tanya sama ibu warung depan, karena di depan garasi itu kan ada warung, itu ada warteg. Akhirnya supir itu tanya kamu udah berapa korban di sini, tahu semua. Akhirnya nggak lama itu supir memang pada keluar semua. Supir itu keluar satu persatu, akhirnya mutusin kompak supir itu. Jadi mobil itu nggak ada yang bawa. Mobil tuh akhirnya di garasi itu nganggur semua. Jadi mereka ketakutan semua ya? Iya, mereka itu ketakutan. Karena dari satu mereka juga tahu, yang kedua juga sering ada penampakan di garasi, sosok pocong, sosok kuntilanak, bahkan sosok korinnya korban-korban juga sering muncul di garasi itu. Dan kecelakaannya itu nggak wajar. Cari pengurus baru di situ, suruh
cari supir-supir yang lain, bahkan ada spanduk tulisan dibutuhkan karyawan, dicari supir. Tapi karena dari mulut ke mulut orang-orang semua tahu, jadi nggak ada yang mau, Mang Nggak lama itu si Joko telepon saya lagi tuh, Mang Dia mohon-mohon ke saya, tolonglah Dok, kamu balik lagi Dok. Udah kamu saya gaji 3 kali lipat. Udah kamu fasilitas semua saya seperti biasa saya tanggung. Anak kamu tolong bawa sini. Saya sumpah saya nggak bakalan kamu jadiin korban. Yang penting tolong kamu balik sini, bawa supir-supir yang lain katanya. Tetap saya bilang, saya tetap nolak halus. Udah saya nggak mau. Saya udah nggak bisa bantu kamu katanya. Saya juga udah usaha di rumah. Saya udah nyaman di kampung. Saya udah nyaman. Saya bisa kumpul sama keluarga. Maaf saya nggak bisa bantu kamu. Apalagi ini mantu untuk kejahatan ibaratnya tuh Mae. Di situ dia marah-marah ke saya kan. Udahlah, udah nggak bener. Saya matiin, nomor dia juga saya blok. Tinggal cerita mobil itu lama tuh. Di garasi nggak ada yang bawa, nggak ada yang apa. 3 bulan kemudian lah, dalam jangka waktu mau setahun itu kan, saya ditelepon sama Bang Samsu. Saya juga lama udah nggak hubungan sama Bang Samsu ini karena saya udah nggak kerja kan. Saya udah nggak kerja, jadi saya juga jarang komunikasi juga sama Bang Samsu kan. Kalau dulu iya, karena dia yang pengurus muatan dari perusahaan bir, saya pengurus dari ekspedisi. Samsu nelpon, kaget saya, gimana nih Bang, sehat-sehat. Terus Samsu itu ngabarin ke saya, bilang udah dengar kabar belum? Kabar apa tuh? Saya bilang, masa nggak dengar? Bos kamu, emang bos saya kenapa? Bos Joko kemarin meninggal. Wah, yang bener Bang, di situ saya kaget. Kok meninggal kenapa Bang? Sakit? Ada mungkin berapa bulan itu terakhir nelpon saya. Dia mohon saya untuk balik lagi kerja sama dia, tapi saya tetap menolak Bang. Saya bilang karena saya juga udah kerja usaha di kampung kan. Iya, meninggal mendadak katanya. Meninggal mendadak, lagi main bulu tangkis katanya. Terus main bulu tangkis, dia duduk, meninggal. Kapan Bang? Berarti kemarin Bang. Iya kemarin. Nah, kemarin tanggal 1 bulan Mei. Saya ingat waktu saya itu kesana ritual sama bos itu tanggal 1 bulan Mei. Kenapa saya ingat Bang? Karena tanggal 1 bulan Mei itu tanggal ulang tahun saya. Makanya saya ingat, wah berarti bener ini. Karena sudah nggak ada korban orang lain, akhirnya si genderuwo ini mungkin ngambilnya tumbalnya si Joko. Akhirnya ya udah, nggak lama itu karena Joko ini istrinya banyak istrinya banyak, setahu saya aja itu istrinya 2. Istrinya ini ribut masalah kuno gini kan, karena mobilnya juga banyak, ibaratnya mobilnya banyak kan, jadi rebutan. Akhirnya mobil itu bagi-bagi, akhirnya bagi waris, mobil juga dijualin, garasi juga dijual. Tapi nggak lama, nggak ada 1 tahun, isinya juga dua-duanya itu bangkrut makanya. Bahkan nelpon ke saya, tak tolong ke saya, tuh bangkrut semua habis hartanya itu, habis-habisan. Sampai istri yang pertamanya itu sampai ngontrak tuh Setelah Joko meninggal itu, efeknya juga ke saya Usaha saya juga di kampung yang tadinya jalan enak, hancur lagi bangkrut lagi usaha saya tuh.
Di situ semuanya hancur. Mungkin ini efek dari pesugihannya Joko. Karena juga saya salah satunya modal usaha juga duit pinjaman dari Joko. Jadi dia menikmati kekayaannya sekitar berapa tahun tuh Mas? 5 tahun ayah. Kurang lebih 5 tahun. Sekitar 5 tahunan. Korban juga banyak sekali itu. Iya, dalam jangka waktu 5 tahun itu udah 4 ayah. Mungkin kalau saya nggak berhenti, ya terus Kena korban juga itu ya? terus bertambah. Jadi di antara supir ini mereka semua ketakutan dan nggak akan mau lagi masuk ke perusahaan itu ya. Betul, Mai. Tersebar nggak kabar itu kemana-mana? Tersebar, boleh dibilang karena saya yang menghasut mereka, saya ngasih tahu mereka kalau ternyata Joko ini dia melakukan pesugihan genderuwo dan setiap tahun itu pasti harus ada tumbal nyawa. Makanya di situ saya ngasih tahu ke teman-teman supir. Ya. Akhirnya supir-supir itu pada ketakutan. Tuh akhirnya mutusin untuk keluar semua gitu makanya. Menurut Mas Aldo, apa perusahaan-perusahaan angkutan seperti itu ya, harus memakai hal-hal goib mistis seperti Banyak pesugihan? makanya. Bukan hanya bos saya aja, banyak makanya. Apa hampir semua atau gimana menurut Mas Aldo? Boleh dibilang 50%, Setengahnya ya. setengahnya itu banyak yang melakukan pesugihan. Saya yakin itu makanya. Jadi artinya mereka yang majunya pesat itu ada tanda kutip ya. Betul. Bisa dilihat dari contoh-contoh ciri-cirinya makanya. Kalau ada supir kecelakaan sampai meninggal, pasti ada mobil baru, berarti dia melakukan pesugihan. Itu udah pasti makanya. Kalau yang tidak melakukan pesugihan, satu mobil kecelakaan lagi, bos bisa bangkrut. Tapi kalau ini kecelakaan, bahkan ada korban jiwa, supir meninggal, tapi tambah banyak mobil, itulah berarti melakukan pesugihan. Tapi Saya nggak yakin. semua ya, ada Tapi juga nggak yang semua. jujur ya. Ya betul, nggak semua. Itulah ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan. Oke. Gitu. Pesan untuk penonton Malam Mencekam, mungkin para supir untuk lebih waspada begitu. Mas Aldo barangkali punya Ya untuk kata-kata mutiara gitu. teman-teman supir tetap semangat, jangan mudah menyerah. Hati-hati di jalan dan kalau bisa harus tahu bosnya itu melakukan pesugihan enggak. Jangan sampai terjadi kayak di perusahaan yang saya kerja. Salah satunya ini bos saya ini si Joko ini. Gimana mendeteksinya? Ya itu saya kasih contoh-contohnya. Yang tadi itu. Yang tadi ibaratnya saya barusan kasih contoh. Biasanya kalau bos yang melakukan pesugihan itu kalau ada kecelakaan itu hampir setiap tahun. Setiap tahun. Dan bukannya tambah berkurang mobilnya, tapi semakin banyak mobilnya. Itu sudah pasti. Di Indonesia banyak nggak? Banyak banget makanya. Banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget. Mungkin teman-teman supir juga pasti tahu makanya. 3 tahun menghilang, Joko kembali dengan puluhan armada truk dan kekayaan yang tak biasa. Hingga Mas Aldo menyadari satu hal. Joko bukan lagi orang yang sama. Kekayaan yang ia miliki datang bersama kejanggalan. Sopir-sopirnya menghilang tanpa penjelasan. Hingga di daerah pegunungan, rahasia itu terbuka. Dan saat Mas Aldo dihadapkan pada jalan gelap yang sama, ia memilih untuk pergi. Karena ia tahu, tidak semua jalan menuju sukses berakhir dengan kehidupan. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang, cuma dengan Rp10.000 per bulan loh. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.